Halo sahabat TV 10, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia rasanya Carla Ratna dapat menjumpai Anda kembali melalui program Bincang Psikologi. Dari TV 10 mempersembahkan satu program istimewa yang mengedukasi dan berharap semoga bisa menjadi solusi. Dan saat ini Carla berada di Padepokan Patrap Surakarta menjumpai psikolog kita Bapak Setio Purwanto. Halo Pak Setio, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak? Baik. Alhamdulillah, semoga sahabat TV 10 juga kabarnya baik semua. Amin. Sehat badannya, sehat jiwanya juga. Tapi namanya orang hidup ya Pak, nggak mungkin kan kalau nggak pernah ada masalah ya. Pasti iya. ada. Harapannya Pasti sih ada. kalau ada masalah selalu ketemu dengan solusinya. Iya. Selalu dimudahkan untuk memecahkan masalahnya. Betul. Begitu. Tapi Anda kata Anda sudah mentok atau ada yang ingin dicurhatin, kok nggak tahu mau curhat sama siapa. Iya. Takutnya sama teman, sama tetangga, nanti malah jadinya satu kabupaten ini tahu. Nah, silahkan curhat aja dengan Pak Setio ya, lewat nomor WhatsApp yang tertera di layar. Nah, di sini Anda bisa curhat masalah Anda, nanti bisa disembunyikan atau disamarkan namanya, nanti kita bahas, siapa tahu juga bisa menjadi solusi untuk Anda. Dan kita buka juga kesempatan untuk bagi-bagi voucher konsultasi gratis dengan psikolog untuk Anda yang beruntung setelah mengirimkan WhatsApp Anda ke nomor yang tertera di layar ya Pak ya. Nanti bisa konsultasi secara online dan secara offline. Offline. Nanti akan dihubungi tim TV 10 apabila Anda beruntung. Nah, Pak Setio, di kesempatan kali ini kita akan ngomongin tentang fenomena yang akhir-akhir ini itu beredar di masyarakat. Awalnya ini dari Yogyakarta Pak. Fenomena klitih. Klitih, keliling golek getih. Agak ini ya, Judulnya agak ngeri gitu ya. Ngeri gitu kalau bayanginnya, soalnya mereka ini adalah rata-rata sekumpulan remaja justru Pak. Yang membawa senjata tajam ini loh Pak, yang bikin meresahkan, benar-benar meresahkan sampai kita tuh ada keluhan beberapa yang kalau pulang malam takutnya nanti ada klitih karena ini dia ada yang secara acak gitu memilih mangsanya pakai senjata tajam, seringnya jenisnya celurit. Nah, kita akan ngobrolin ini ya Pak ya, tapi dilihat dari sudut pandang ilmu psikologi tentang fenomena klitih dan kenakalan remaja, karena pelakunya rata-rata yang seperti kemarin yang ditangkap di Karanganyar itu kan remaja Pak. Iya. Fenomena klitih dan kenakalan remaja ini Pak, sebenarnya apa nih yang terjadi Pak? Kok sampai anak-anak yang terutama usianya tuh masih dikategorikan remaja itu melakukan hal yang seperti ini? Kalau dari ilmu psikologi melihatnya fenomena apa yang terjadi sebenarnya ini Pak? Iya, pertama ini ya, usia ya, perkembangan remaja, psikologi perkembangan remaja. Jadi mereka ini mudah terprovokasi, mudah mengikuti sesuatu tren, kemudian ingin menunjukkan eksistensi, atau ya ingin menjadi perhatian gitu. Ya, jadi kondisi-kondisi seperti itu yang kemudian mereka tanpa berpikir panjang itu memodel atau mencontoh hal-hal yang tren tadi gitu, tanpa memikirkan mungkin risiko terhadap dirinya, risiko terhadap orang lain ya. Sampai sekejam itu gitu loh, kalau dilihat pakai senjata tajam kan membahayakan orang lain ya. Ya kalau kita lihat di negara Amerika misalnya, mereka pakai senjata api. Senjata api kalau lebih mematikan ya. Ya cuma begini, kenapa itu terjadi, kekerasan seperti itu terjadi dilakukan oleh remaja begitu, yaitu bahwa mereka secara range usia itu paling mudah dipengaruhi ya, paling mudah disugesti, paling mudah ya dipengaruhi, kemudian paling mudah terprovokasi, ya mudah didoktrin juga. Mudah didoktrin ya, jadi memang mereka lebih mudah, jadi punya idealisme yang tanpa reserve, tanpa ada satu pemikiran lebih dalam lagi gitu. Nah, kemudian juga faktor komunitas. Faktor komunitas juga bisa ya, jadi. Ya nggak mungkin mereka melakukan sendiri nggak nggak mungkin ya, pasti berkelompok, berdua atau bertiga gitu.
ya cari itu apa namanya sensasi ya, cari sensasi nanti. Jadi tidak mungkin ada yang faktor dendam juga ada. Tapi kalau melihat korbannya ini kok ada yang secara acak, itu berarti kan tidak ada faktor. Ya kalau kelitih itu iseng yang berbahaya gitu. Kalau menurut saya ya ini bukan satu balas dendam, tawuran, itu saya kira bukan ya. Jadi kayak mereka itu malam-malam keliling gitu, tiba-tiba ada yang lengah cari sensasi, kemudian ditusukkan senjata tajamnya ke orang itu. Nah, makanya kan namanya juga keliling golek getih. Itu artinya iseng gitu loh. Mereka itu menggunakan kalimat itu iseng mencari sensasi, biar nanti jadi berita, biar jadi orang, biar dia jadi juga menjadi wow gitu. Nah itu yang apa namanya menjadi satu fenomena ya, fenomena dulu memang di Jogja. Jadi di Jogja itu sering terjadi seperti itu gitu. Nah karena itu diberitakan, ini berarti faktor juga media ya. Faktor media yang kurang proporsional di dalam menyampaikan berita-berita itu, sehingga itu menjadi model bagi remaja itu untuk mencontoh. Seharusnya hal yang seperti itu kan ya inilah kalimat-kalimatnya itu difilter ya. Ya difilter, jangan sampai itu menjadi contoh. Misalnya kalimat-kalimat kelitih itu ya jangan pakai kelitih lah, karena kelitih itu keliling golek getih, coba keliling bukan keliling tapi keliling gitu loh. Keliling itu apa ya? Puter-puter gitu loh. Iseng aja muter-muter. Iseng sebenarnya itu kalimat iseng, puter-puter cari darah. Nah, ini kan ngeri gitu loh, kayak vampir aja. Kalau vampir diminum, kalau ini enggak. Cuman keisengan ya, tapi korban isengnya itu loh ya. Ah itu bahaya. Makanya ya media juga ikut berperan. Dan nanti kalau ini terlalu diekspos yang secara vulgar ya, tanpa ada satu cara penyampaian yang benar di media sosial, itu akan justru mempengaruhi remaja yang lain. Karena remaja-remaja itu sekali lagi dia akan mudah terprovokasi, mudah mencontoh, ya, wah itu tanpa berpikir panjang. Itu memang sudah ini ya Pak ya, memang sudah begitu memang ya, kalau remaja tanpa berpikir panjang ikut-ikutan ya, gitu, ikutan tren. Mungkin tidak semua ya, tapi semua. Remaja-remaja seperti ini itu remaja-remaja yang memang sedang, menurut saya mudah terprovokasi itu karena dia sedang mengalami problem mental. Problem sosial. Ada problem mental. Ya, ada problem mental. Ya mungkin problem mentalnya di rumah dia kurang mendapatkan satu pemenuhan kebutuhan psikis dari keluarganya. Nah, ini dia. Nah, itu kan jadi kalau orang masalahnya semakin ditelusur ya kembali ke rumah lagi. Jadi mungkin orang tuanya kurang bagaimana perhatian. Ya, kurang perhatian bisa jadi. Dia mendapatkan pendidikan yang salah bisa jadi, kan gitu. Dia seringkali mendapatkan perlakuan agresif dari lingkungannya, bisa jadi. Pelampiasannya di luar itu. Di luar, dia orang yang tipikal remaja yang frustrasi, nggak ada cita-cita. Aku nanti kalau besar mau jadi apa itu sudah nggak ada itu loh. Hidupku ya saat ini aku seneng-seneng gitu. Nah ini akhirnya karena dia tidak ada satu prestasi, tidak ada satu tujuan hidup, nggak punya prestasi, nggak punya kemampuan, nggak punya skill, tapi ada kebutuhan untuk tenar gitu loh, ada kebutuhan untuk dikenal gitu. Jadi akhirnya ya butuh validasi dari orang lain bahwa dia keren, bahwa dia keren, bahwa dia bisa, bahwa dia gentle gitu ya, eksis gitu. Dia eksis benar-benar butuh eksistensi diri. Nah itu jadi mereka jadi seperti itu, terutama itu ya, orang yang aneh, remaja stres ya. Remaja stres, frustrasi itu kan dia akan melakukan tindakan-tindakan yang tanpa berpikir panjang gitu. Nah, apalagi ditambah tadi ya komunitas, ditambah lingkungan. Ada komunitas ya. Jadi kan merasa tenang. Aku ada temennya kok nggak sendiri gitu. Yang lebih parah lagi kalau ini sudah menjadi satu bentuk budaya. Jadi kalau saya lihat di Jogja itu kelitih itu kayak jadi budaya gitu loh.
kalau kelitih terjadi di daerah Bantul, di daerah wilayah lingkungan Jogja gitu. Soalnya budaya namanya juga kelitih gitu loh, aneh gitu loh, sangat lokal gitu loh. Nah ini malah lebih berbahaya gitu, karena kalau sudah menjadi budaya itu, nah ini yang repot. Kalau tidak segera dimusnahkan budaya itu, kan budaya berbahaya itu ya. Iya, Nanti akan berkembang terus. Iya, dan regenerasi ke remaja berikutnya karena menganggap itu ya hal wajar. Hal yang gitu, wajar, ini budaya. Wajar, kayak dulu mungkin di Madura carok gitu loh. Mempertahankan harga diri pakai carok itu budaya ini ya. Ini dia. Salah satu penyebabnya tadi sudah disampaikan, bisa jadi juga karena faktor keluarga, selain juga faktor lingkungan, komunitas dan lain sebagainya. Nanti bagaimana untuk mencegah atau bahkan untuk mengatasi ya Pak yang sedang fenomena ini yang terjadi ini. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk Anda di Bincang Psikologi ya. Setelah jeda kami kembali, tetap di TV 10. Program Bincang Psikologi dari TV 10 bersama saya Carla Ratna dan psikolog kita Bapak Setio Purwanto. Masih hadir untuk Anda mengetengahkan satu tema yang memang sedang marak ya Pak. Bahkan sampai muncul hoax loh Pak. Ini loh yang kadang-kadang tuh jadi hebohnya di masyarakat tuh kayak terus jadi para pelaku ini merasa ya kan gitu. Jadi kita jadi ini kan jadi sorotan jadi ini gitu kan. Mereka merasa lebih di atas angin. Betul. Gitu ya. Nah, ini kelitih ini diidentikan dengan perilaku remaja ya yang memasuki usia rentan yang tadi disampaikan, bisa juga karena mereka stres ya Pak, atau bisa juga penyebabnya tidak mendapatkan perhatian di rumah, padahal di masa-masa remaja itu mereka butuh menunjukkan eksistensi diri, minim perhatian keluarga juga salah satu penyebab mereka menjadi pelampiasannya keluar, mencari sensasinya dengan cara seperti itu. Nah, tapi ini bisa dicegah atau bagaimana untuk mengatasinya agar semakin tidak merajalela generasi-generasi, kan ya sayang toh Pak, remaja itu kan harapan bangsa ya. Betul. Tapi kalau sudah mudah terprovokasi hal-hal yang negatif seperti ini, bahkan merugikan dan membahayakan orang lain kan, apakah ini bisa dicegah? Kalau bisa itu kita harus bagaimana? Mungkin dari pribadi masing-masing, mulai dari keluarga. Gitu, atau mungkin harus bagaimana kita supaya tidak semakin berkembang atau nanti seperti tadi yang disampaikan menjadi budaya. Nah itu ya, ngeri ya Pak efeknya. Nah yang paling dekat dulu tentu keluarga ya. Dari keluarga. Nah, dari keluarga itu perlu diedukasi bagaimana menghadapi sosok remaja ini gitu loh. Jadi jangan jadikan bahwa remaja ini orang dewasa atau jadikan anak remaja ini anak-anak gitu, karena perlakuan yang salah akan membuat remaja ini jadi berperilaku nggak benar gitu. Kalau kita perlakukan anak dia menjadi orang yang dewasa, ya dia seenaknya sendiri, akhirnya tidak bisa mengontrol perilakunya ini benar apa enggak, ya dia tahu nggak benar tapi dilakukan lagi. Kalau dia melakukan anak-anak, ya dia tidak akan bisa berkembang gitu kan. Makanya ya remaja diperlakukan sebagai seorang remaja dan dididik kebutuhannya apa. Kemudian juga sekolah ini penting sekali, bahwa remaja itu dia akan terpengaruh oleh komunitas. Lah komunitas sekolahnya dia seperti apa gitu. Ya mungkin di sekolah baik-baik saja, tapi ketika dia kenal dengan sesama teman sekolah, kemudian ngerokok bareng, ini kumpul di warung, kemudian ngobrol. Nah, mereka akhirnya cari yang iseng-iseng gitu. Nah, makanya di sekolah-sekolah pun juga harus secara intensif ditumbuhkan. Ditumbuhkan apa? Ya, paling dasar sebenarnya kesadarannya gitu. Kesadaran bahwa kamu itu siswa, kamu itu punya masa depan, kamu itu harapan bangsa, harapan keluarga. Kamu nanti juga akan berkeluarga, punya anak. Jadi ditumbuhkan kesadarannya, tidak hanya dididik kamu jadi anak harus jadi anak yang baik,
tidak harus berprestasi, tidak hanya itu saja. Oh, tidak dicekoi dengan kamu harus jadi anak yang baik dan harus berprestasi tidak ya Pak? Tapi kesadarannya dulu ditumbuhkan gitu. Nah, mungkin saja terjadi anak sekolah itu terlalu mengejar prestasi, ya kan? Semuanya harus berprestasi, harus berkompetisi. Berkompetisi, akhirnya orang-orang yang tidak mampu berkompetisi, yang memang potensinya tidak di situ, itu merasa di ini kan, anak tirikan kan, fotonya lagi-lagi siswa yang tidak dipajang, ranking 1 dipajang. Dan mereka kan sakit hati, gerombolan sakit hati itu bisa jadi membuat hal-hal yang seperti itu, karena mereka juga punya harga diri yang harus eksis gitu. Nah, ini yang sekolah ini perlu mengevaluasi, jangan sampai fokus hanya pada anak-anak yang berprestasi begitu. Nah, kemudian juga sekolah perlu memberikan sebuah sanksi yang berat gitu loh. Jadi nggak apa-apa, daripada menghukum anak di sekolah, mending dikasih sanksi aja sesuai kesepakatan gitu. Daripada anak dipukul nanti jadi masalah, ya kan? Kalau kamu merokok saya keluarkan, gitu aja sudah. Kalau kamu gini saya keluarkan, gitu itu malah konsekuensinya harus ditanggung. Nah, jelas biar mama mereka juga berpikir gitu, daripada kamu lo tak tampar nanti malah jadi masalah panjang kan. Di luar nanti malah jadi kelitih lagi nanti. Nah, polisi masuk juga nanti karena dilaporkan orang tua kan. Oke, jadi sekolah harus jelas, harus pasti. Kemudian juga lingkungan dia di kampung gitu ya. Di kampung ini juga semuanya harus turut serta di dalam membangun karakter, membangun budaya yang positif di kampung gitu. Jangan sampai orang kampung mendem-mendem ya, mabuk-mabuk dibiarkan, RT-nya diem saja. Ya kan, ada kekerasan ya didamaikan, tidak ada sanksi apa-apa. Ya, perjudian dibebaskan secara ini ya, dibebaskan. Akhirnya itu kan yang akan memicu agresivitas secara agresivitas nonverbal ya, agresivitas yang merugikan ya, semacam kelitih ini juga, karena mereka melihat mungkin itu secara tidak langsung, tapi dia melihat ketika orang mabuk bebas, marah-marah, kurang judi di rumah dia juga ini gitu kan. Nah, dia mencontoh hal seperti itu. Role modelnya seperti itu. Jadi memang ini tidak bisa keluarga sendiri gitu, tapi juga harus karena mungkin keluarga baik-baik saja, tapi ketika dia lingkungan pergaulannya itu seperti apa, tapi kan juga harus dari orang tua, terutama ini juga melihat pergaulan anaknya tuh seperti apa gitu ya. Contoh skala orang tua misalnya, lihat anaknya itu motor dipreteli gitu kan, itu kan seharusnya sudah curiga sejak awal gitu loh. Wah, ini potensi nih, anak merokok, wah ini potensi nih gitu loh. Harus anak ini ya gejala-gejala seperti itu. Gejala-gejala seperti itu orang harus waspada. Biarlah anak sekarang, biarlah anak sekarang. Jadi jangan menganggap atau banyak excuse untuk ya wis biasalah remaja. Jangan itu jadi kebablasan dia. Ya minimal diingatkan, diajak ngobrol, kamu kenapa ini kok dipreteli, ini ada apa, jangan begitu. Jadi dia ada semacam warning gitu loh. Kalau orang tua membiarkan berarti tidak ada warning. Baik masih ya nggak apa-apa lah, orang tua aja nggak apa-apa gitu. Gitu repot ya. Akan jadi pemakluman. Jadi juga komunikasi orang tua itu, ini kan kadang-kadang di masyarakat itu kalau sudah remaja, komunikasi itu jadi jarang gitu loh. Jadi kayak ada batas sendiri gitu ya. Ya, jadi ini wis urusannya dewe-dewe gitu loh. Orang tua ya urusannya dewe, anak-anak ada komunikasi. Ini yang baik ya. Harusnya ditingkatkan komunikasinya. Ya walaupun orang tua harus bisa menyesuaikan dunia remaja ya kan. Ya, karena kalau nggak gitu nanti dia akan lepas diri, orang tua itu lebih berbahaya lagi. Ya. Nah, kemudian juga terkait dengan penanganannya ini, remaja itu ya harus mendapatkan tempat lah ya, mendapatkan tempat prestasi dia itu apa.
Cobalah dibuat sekolah itu misalnya membuat penghargaan siswa yang misalnya bidang olahraga. Tidak hanya bidang akademik ya Pak? Tidak hanya bidang akademik, mungkin kreativitas apa, membuat apa, begitu ya. Jadi semua siswa itu bisa menunjukkan prestasinya iya, gitu betul, loh. Betul. Jadi bukan hanya tentang sains, bukan hanya tentang tidak hanya olimpiade ya. Olimpiade saja, tapi juga memfasilitasi untuk kemampuan yang lain gitu. Nah juga karena ini kan kelitih ini kan terkait dengan kesehatan mental ya. Tadi yang stres, yang frustrasi, yang ini seharusnya sekolah juga memfasilitasi agar anak-anak ini bisa curhatlah minimal gitu loh ke sekolah gitu. Makanya ke ininya setidaknya ya ke gurunya, ya, guru wali kelasnya lah guru wali kelas gitu loh. Ya, atau membuat sebuah macam media sharing kelompok atau apa begitu, sehingga potensi-potensi gangguan mental atau hal yang mengganggu emosional mereka itu akan ketangkep gitu loh, sehingga sekolah itu bisa secara intensif untuk menangani anak-anak yang memang sedang mengalami masalah mental gitu, sehingga tidak berlanjut ke dendam, ke mencari sensasi yang akhirnya muncul perilaku-perilaku yang kelitih gitu-gitu. Nah, ini kan juga cari sensasi, iseng-iseng nyari sensasi. Nah, butuh pembuktian diri itu tadi ya. Nah itu. Makanya setiap sekolah harus punya satu tempat curhat lah ya. Mosok kalah sih, ada beberapa yang sudah saya tangkap itu mereka membuka jasa curhat. Kenapa sekolah itu tidak membuka jasa curhat siswa gitu loh? Tidak hanya membina siswa terus, jadi bukan hanya dibina tapi justru dikasih wadah untuk mereka curhat gitu ya mereka Pak? curhat gitu. Jadi mereka lebih akan bisa mengeluarkan emosionalnya gitu. Cukup didengarkan saja sebenarnya para remaja ini. Karena kalau dikasih tahu ya kita tahu sendiri remaja dengan gejolak emosinya, begitu semakin banyak kita kasih tahu, semakin banyak dimarahi kan mereka justru semakin berontak. Iya, betul sekali. Oke, baik, hampir 30 menit Pak. Obrolan kita tidak terasa ya bicara tentang fenomena kelitih dan kenakalan remaja ini yang ternyata bisa diantisipasi dari keluarga dulu. Betul. Ya. Oke, saling bekerja samalah keluarga, sekolah, lingkungan. Gitu. Betul sekali. Baik, ada yang mau disampaikan sebelum berpisah Pak dengan sahabat TV 10? Iya, sebenarnya fenomena kelitih itu hanya sebagian kecil dari fenomena remaja yang mulai kehilangan orientasi ya. Ini menjadi perhatian kita, terutama pemerintah, pihak berwenang, sekolah, dan orang tua. Itu harus mulai fokus. Jadi ini bukan hal yang biasa. Ini masalah berat. Jadi kalau kita anggap biasa nanti akan terjadi berulang-ulang. Dan satu hal yang perlu ditumbuhkan oleh remaja yaitu adalah kesadaran. Kesadaran dulu. Iya. Ya, oke. Bukan hanya mengejar prestasi terus ya Pak, tapi kesadarannya dulu, nanti prestasi akan mengikuti. Ya, oke. Jadi memang keluarga harus menjadi salah satu tempat aman dan nyaman untuk anak. Selain itu juga mungkin untuk fenomena kelitih ini ya regulasi dari pemerintah yang bisa membantu mengkondisikan keamanan di luar. Tapi jika bicara dari lingkungan terkecil, maka keluarga dan sekolah ini menjadi stakeholder utama untuk menangani remaja dan perilaku kelitih. Terima kasih Pak Setio untuk ilmunya, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa juga untuk mengirimkan keluhan Anda, curhat Anda bisa di nomor yang tertera di layar. Dengan begitu nanti siapa tahu Anda beruntung terpilih mendapatkan voucher konsultasi gratis dengan psikolog kita Bapak Setio Purwanto, bisa online, bisa offline. Terima kasih untuk kebersamaannya, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Carla Ratna dan juga psikolog kita Bapak Setio Purwanto undur diri. Menjumpai Anda kembali di lain kesempatan, tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.